Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Meskipun pertemuan pada pagi hari ini kita tidak bisa bertemu secara langsung atau secara tatap muka, bukan berarti waktunya kita untuk bermalas-malasan. Tidak, karena apa? Karena kalian sudah kelas 6. Sudah waktunya untuk memikirkan kalian mau melanjutkan sekolah yang kalian inginkan. Seperti itu ya sayang. Nah, materi pendidikan agama Islam kali ini kita akan membahas tentang ketika bumi berhenti berputar. Nah, masih dengan Bu Seka di sini yang akan menemani, yang akan mendampingi kalian belajar tentang ketika bumi berhenti berputar. Seperti itu ya. Jadi, simak videonya sampai selesai. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama, ada makna tentang hari akhir. Yang kedua, ada macam-macam hari akhir. Yang ketiga, ada tanda-tanda hari akhir. Dan yang terakhir, ada hikmah mempercayai hari akhir. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yang pertama, makna hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat apa sih Bu Sekar? Nah, Bu Sekar akan menjelaskan ya sayang. Hari kiamat atau hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari kiamat atau hari akhir ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang ke-5. Seperti itu ya. Pada hari akhir, seluruh manusia akan meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu apa tuh Bu Sekar? Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Lalu, ada yang tahu di dalam Quran surat apa yang menerangkan tentang peristiwa hari akhir? Siapa yang tahu? Ya, betul. Di dalam Quran surat Al-Qariyah ayat 1-11 menjelaskan peristiwa tentang hari akhir. Materi selanjutnya tentang macam-macam hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua ya sayang. Yang pertama ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Dan yang terakhir ada kiamat kubro atau kiamat besar. Lalu apa perbedaannya Bu antara kiamat sugro dan kiamat kubro? Apa saja tanda-tandanya Bu? Lalu apa sih contohnya Bu? Nah, yuk kita bahas satu persatu ya sayang. Yang pertama, ada kiamat sugro atau yang biasanya kita dengar dengan kiamat kecil. Kiamat sugro atau kiamat kecil ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya, gunung meletus, banjir, gempa bumi, tsunami. Kiamat kecil ini dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Nah, untuk lebih memperjelas kalian dalam memahami kiamat sugro atau kiamat kecil, kiamat sugro atau kiamat kecil ini biasanya anak-anak disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Loh, kok bisa Bu? Bisa. Contohnya begini, Bu Sekar kasih contoh. Kalau kita buang sampah sembarangan, buang sampahnya tidak di tempat sampah, bisa saja kita membuang sampah di sungai ataupun di selokan. Nah, pasti nanti akan menyebabkan banjir kalau misalkan ada hujan yang sangat deras sekali. Nah,
itu air itu tidak dapat mengalir. Karena apa? Karena selokan dan sungainya terpenuhi dengan sampah-sampah yang kita buang sembarangan. Seperti itu ya. Jadi, contoh yang kedua, misalkan kita dalam berkendara, naik motor, ataupun naik mobil, ataupun naik sepeda sekalipun, kita tidak berhati-hati, kita bisa saja terjatuh, bisa saja kita mengalami kecelakaan. Seperti itu. Contoh yang ketiga, kita menebang pohon di hutan sembarangan. Nah, bisa saja terjadi tanah longsor. Nah, itu ya anak-anak. Jadi untuk mempermudah kita dalam memahami kiamat sugro atau kiamat kecil itu tadi hancurnya alam di sekitar kita dan disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Paham anak-anak sampai sini? Lanjut ya. Kita yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro ialah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, planet-planet lainnya sudah tidak dapat berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang sangat dahsyat, tidak ada satu makhluk pun yang dapat hidup di muka bumi. Nah, jadi anak-anak, kalau kiamat kubro atau kiamat besar ini, yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan Allah sudah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet sangkakala, itu nanti bisa gunung-gunung bakal terbang dengan sendirinya. Bisa bertabrakan satu sama lain. Seperti itu. Lalu planet-planet dan bumi-bumi tidak berjalan pada porosnya. Jadi muter-muter sakarepe dhewe. Seperti itu ya sayang. Jadi sebelum terjadi kiamat kubro atau kiamat besar, kita harus apa? Kita harus menjalankan perintah. Perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya sayang. Sudah jelas bedanya antara kiamat sugro dan kiamat kubro? Nah, insya Allah anak-anak sudah jelas dan sudah paham ya bedanya antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Sekarang lanjutkan ke materi selanjutnya ya sayang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2, yaitu yang artinya ayat pertama, apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Yang kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, jadi anak-anak, di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2 itu menerangkan tentang goncangan bumi yang sangat dahsyat. Nah, kalau misalkan bumi sudah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, isi-isinya sudah dikeluarkan, berarti terjadilah kiamat kubro atau kiamat besar. Seperti itu ya. Kelak di hari akhir atau hari kiamat, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya, kiamat kubro lebih jauh lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi seperti itu. Jangankan manusia, anak-anak, tahu akan kiamat kubro itu datang. Nah, malaikat aja, malaikat, nabi yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka nggak tahu kapan kiamat kubro itu akan datang. Kapan kiamat kubro itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Jadi, Bu Sekar ingatkan sekali lagi, sebelum kiamat kubro atau kiamat besar datang, anak-anak wajib hukumnya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya sayang. Bisa lanjutkan. Materi selanjutnya tentang tanda-tanda hari akhir. Sebenarnya anak-anak, tanda-tanda hari akhir ini kalau kita browsing, kita searching di Google, di internet itu banyak sekali yang muncul tanda-tanda hari akhir. Tapi Bu Sekar hanya mengutip
7 tanda-tanda hari akhir. Nah, di sini juga sudah diterangkan di dalam buku paket PAI kalian, ada di halaman 18 dan halaman 19. Seperti itu ya, nanti kalian bisa baca-baca lagi. Tapi ini Bu Sekar akan mengutarakan satu-satu tentang tanda-tanda hari akhir itu seperti apa. Yang pertama, ada banyak ulama muslim yang wafat atau meninggal dunia. Contohnya sudah banyak banget. Bu Sekar mengambil 2 ya. Contohnya ada Ustadz Arifin Ilham sama Syekh Ali Jaber, seperti itu. Yang kedua, ada ilmu agama sudah dianggap tidak penting atau tidak berguna lagi, seperti itu. Nah, kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib hukumnya untuk mempunyai pedoman dan pegangan hidup. Nah, pedoman dan pegangan hidup umat muslim apa Bu Sekar? Ya tentu dengan Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah, seperti itu. Nah, yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Nah, ini contohnya banyak banget di sekitar kita ya sayang. Kejahatan di muka bumi makin merajalela itu contohnya ada yang rampok, terus ada yang membunuh secara terang-terangan, semakin merajalela seperti itu. Terus ada korupsi juga, memakan hak orang lain, seperti itu ya sayang. Lalu tanda-tanda yang keempat, ada banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan. Atau sebaliknya, perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Nah ini, Bu Sekar mohon, Bu Sekar minta kepada anak-anak semua, kalau kalian laki-laki, berperilakulah, berpenampilanlah seperti seorang laki-laki. Seperti layaknya seorang laki-laki, seperti itu. Jangan sampai kalian laki-laki, kalian memakai perhiasan, memakai anting, memakai tindik, itu jangan sampai ya. Karena yang memakai anting, memakai perhiasan itu adalah seorang perempuan. Seperti itu ya sayang. Jadi kalau kita seorang laki-laki, ya kita penampilan perilakunya harus seperti seorang laki-laki. Jangan sampai kita laki-laki terus kita memanjangkan rambut, terus gayanya kita lemah gemulai, itu jangan ya. Seorang laki-laki itu ya layaknya tegas, bisa mengambil kesimpulan, terus jaraknya juga jalannya juga harus ajak, juga harus lurus, nggak boleh yang lewat-lewat, nggak boleh yang lemah gemulai, seperti itu ya. Terus ada perempuan berperilaku seperti laki-laki. Nah ini Bu Sekar juga mohon kepada anak-anak Bu Sekar yang perempuan, berperilakulah, berpenampilanlah kalian seperti seorang layaknya perempuan. Seperti itu ya sayang. Dan yang kelima, ada banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Banyak sekali peperangan dan kerusuhan yang kita alami pada akhir-akhir ini, seperti itu. Yang keenam, ada minuman keras dan barang terlarang. Nah, ini barang terlarang itu seperti apa, Bu? Barang terlarang itu seperti narkoba. Narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela, seperti itu. Jadi kalian sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, wajib hukumnya untuk menjauhi apa, Bu? Menjauhi minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba, judi. Itu jangan sampai anak-anak Bu Sekar mendekati yang nomor 6 ya sayang. Jadi kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ada munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Banyak sekali contohnya sayang kalau yang nomor 7 ini. Banyak orang-orang yang seketika muncul mengaku kalau dirinya itu nabi atau rasul. Bahkan ada juga yang mengaku kalau dirinya itu Tuhan, seperti itu. Nah, itu sudah tanda-tanda hari akhir itu akan tiba, seperti itu ya sayang. Bu Sekar lanjutkan tentang materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir ada hikmah mempercayai hari akhir. Nah, hikmah mempercayai hari akhir ini juga ada banyak sekali kalau kita browsing, kalau kita searching di internet atau di Google.
Nah, Bu Sekar hanya mengambil beberapa saja hikmah mempercayai hari akhir. Bu Sekar ngutip, Bu Sekar ngambil juga di dalam buku paket PAI kalian halaman 19. Itu ya. Nanti kalian bisa buka buku paket kalian lagi. Nah, yang pertama, ada bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita mempercayai hari akhir, kita akan mendapatkan hikmah, yaitu yang pertama kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semakin yakin kalau kita misalkan melihat gunung yang kokoh, ya Allah Subhanahu wa itu gunungnya kokoh sekali. Allah itu maha besar, maha kuasa dengan ciptaannya seperti itu ya sayang. Yang kedua, bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Nah, jadi kita akan menjadi tambah semangat nih mengerjakan amal kebaikan atau mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kalau kita semangat dalam mengerjakan hal kebaikan, kita sama saja kita menabung. Menabung apa, Bu? Menabung amal perbuatan kita selama di dunia. Nah, yang ketiga ada menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menghindari perbuatan yang dilarang di sini yang dimaksudkan itu seperti berkelahi. Nah, ini kalian nggak boleh dilarang sama Allah dilarang oleh Allah untuk berkelahi. Apalagi kalau kalian itu menggunakan obat terlarang atau narkoba. Jangan sampai kalian merusak umur kalian, merusak diri kalian, merusak tubuh kalian dengan memasukkan secara sengaja maupun tidak disengaja memasukkan obat terlarang atau minuman keras seperti itu ya. Nah, mencuri, jangan sampai kalian mencuri, jangan sampai kalian memfitnah orang lain dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Nah, yang di sini yang dimaksud bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan ya kalau kita sebagai seorang siswa gitu, sebagai seorang peserta didik. Nah, kalau misalkan ada tugas dari Bapak Ibu guru ya, kita harus segera menyelesaikan waktunya. Nah, misalkan waktunya diberi batasan 1 minggu, ya kita nggak boleh apa Bu? Nggak boleh larut dalam 1 minggu. Nggak boleh lebih dalam waktu yang dikumpulkan. Misalkan kalau harus 1 minggu, ya sebelumnya kita harus mengumpulkan seperti itu. Nah, itu yang namanya kita disiplin. Disiplin akan waktu. Kita bertanggung jawab akan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu ya sayang. Dan yang terakhir, ada tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan ini. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan itu, kalau contoh buku paket kalian ada melakukan sholat 5 waktu seperti itu. Kalau misalkan sudah mendengarkan azan ya yang laki-laki wajib hukumnya untuk ke masjid sebaiknya. Kalau yang perempuan ya cukup sholat di rumah saja. Kalau misalkan mau di masjid ya tidak apa-apa seperti itu ya sayang. Terus contoh yang lainnya ada mengerjakan PR. Nah, ini kita sebagai peserta didik, sebagai siswa dan siswi, kita wajib hukumnya untuk mengerjakan PR. Jangan sampai kita menunda-nunda untuk mengerjakan PR. Kalau kita menunda-nunda mengerjakan PR, akibatnya apa? 1, kita sering lupa kalau kita ada PR. Yang kedua, kita akan dimarahi oleh Bapak Ibu guru. Nah, bukan dimarahin anak-anak. Bapak Ibu guru itu sebenarnya hanya menegur kalian. Menegur apa? Menegur kalian agar mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, kalau kalian menunda-nunda pekerjaan kalian, Bapak Ibu guru kalian tidak akan percaya lagi kepada kalian. Nah, ini hilang kepercayaan dari Bapak Ibu guru kalian seperti itu ya. Jadi, kalau misalkan ada PR, ya harus segera dilakukan. Seperti halnya kalau misalkan ada pekerjaan rumah, kita membantu Bapak Ibu kedua orang tua kita atau nenek kita atau paman atau siapapun itu, ya kita harus segera melaksanakan. Tidak boleh menunda-nunda.
Kalau menunda-nunda nanti akibatnya kita akan malas nih. Seperti itu ya sayang. Nah, untuk tugas hari ini, silahkan kalian kerjakan buku paket pendidikan agama Islam kalian halaman 21 bagian B. Tulis jawabannya saja di buku tulis pendidikan agama Islam kalian. Nanti seperti biasa, jangan lupa tugasnya difoto dan dikirim ke WA Bu Sekar ya sayang. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau misalkan Bu Sekar dalam menyampaikan materi kurang jelas atau mungkin kecepatan dalam menyampaikan materinya, Bu Sekar mohon maaf kepada kalian semua ya sayang. Semoga kita cepat bertemu untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau langsung begitu ya sayang, karena ya ini emang efek dari pembelajaran daring atau online ini banyak sekali efeknya, bukan untuk kalian saja tapi untuk Bapak Ibu guru juga mengalami kesulitan seperti itu ya sayang. Nah, Bu Sekar tutup pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat dalam belajar, dan ingat tetap jaga jarak, tetap di rumah saja, tetap cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kalau kita berpergian ya segeralah untuk bersih-bersih diri, mandi dan mengganti baju kalian. Tetap ingat pakai masker kalau keluar rumah dan taati protokol kesehatan seperti itu ya sayang. Bu Sekar tutup. Tadi sudah mengucapkan hamdalah bersama-sama. Bu Sekar tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Semoga kita bisa bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa.